أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga bisa berkumpul kembali ya, walaupun dalam keadaan online. Mudah-mudahan tetap masih bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yang setia hingga akhir zaman. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan kitab Durusulullah li ghairi natiki nabiha. Sebelumnya kita telah mempelajari beberapa dars dari kitab ini, dari dars awal, dars tsani, dars tsalis. Terakhir kita dars berapa ya? Ada yang tahu? Bab 5 ya. Darsul Khamis. Oh iya. Kemarin terakhir kita membaca ya Iqra yang halaman 28. Saya ada layar 28 ya. Terakhir mau dilanjut atau kita murojaah sedikit? Wah, bukti di mana itu? Udah terlampir. Kemarin sudah semua belum ya yang Iqra ini sudah dibaca semua atau belum ya? Sampai nomor 20. Iya udah terakhir halaman berapa?
Manggil ini. Yang 34. Oh, Enggak, udah yang belakang. sadis. Pak Paul. Terakhir kemarin kita kayaknya Ikro yang nomor 4 ya. Ini yang nomor 19 udah belum ya? Udah kayaknya ya. Dari ulang aja apa? Yang Ikro ini. Ada Pak Ustadz Mamardi. Ada gambar. Belum muncul. Insya Allah. Jadi malu ini. Terlihat ya PDF atau presentasi Pak Ardiansyah. Kelihatan jelas, alhamdulillah. Jelas. Baik. Halaman 28 yang nomor 4 Iqra. Sudah ketemu semua? Aina baitul mudarrisi? 28. Udah ketemu semua? Pak Mukti sudah ketemu? Terlihat ya di layar? Terlihat nggak? Pak Willy, kelihatan nggak itu? Kelihatan jelas. Presentasinya? Ya, jelas. Presentasi kelihatan PDF-nya. Hah? Jelas sudah kelihatan kitabnya di presentasi. Kurang jelas ya. Udah Noah. Udah. Tergantung sinyal mungkin di sini bagus, alhamdulillah. Coba tes Pak Surono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bagus. Ini bisa di zoom kok, Pak. Kelihatan ini presentasinya, gambarnya? Bisa di zoom kok. Hah? Bisa di zoom juga, kelihatan jelas. Di zoom. Keluar lagi. Sudah ini kan udah presentasi kan? Kok di sini nggak kelihatan ya? Harus kuning. Keluar. Sinyalnya kayaknya. Ini udah. Biasanya begini kali ya. Tetap aja begini. Kelihatan nggak Pak Mukti? Bawa buku ya? Ya nggak bawa buku kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, udah. Oke ya. Coba kita mulai aja ya. Bismillah.
Jadi di halaman 28 ini kita disuruh membaca dari kitab Turusul Lugha li ghairi natiqina biha ini, yaitu di sini ada beberapa nomor dari nomor 1, 2 sampai halaman 30 yang nomor 20. Di sini kita suruh membaca dari kalimat-kalimat yang tersedia, di mana kalimat-kalimat ini merupakan kalimat yang sempurna ya, yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu materi dari mubtada khobar, kemudian ada susunan idhofah atau yang kita kenal mudhof ilaih ya. Kita di sini mencoba untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari, yang mana dalam latihan ini kita disuruh membaca tanpa ada harokatnya ya. Ya, kita di sini disuruh membaca dengan harokat dengan metode yang telah kita pelajari sebelumnya. Mungkin di sini ada yang sudah paham. Nomor 1, ada yang bisa baca? Nggak kedengaran ya? Nomor 1. Kitabun Muhammadun. Muhammadun Cek. babun. Nggak ada suaranya ya? Ada. Ada suaranya. Saudara. Kitabun Muhammadun. Kitabu Muhammadin. Iman. Dengarnya di luar. Nggak dari Muhammad. ada. Cek. Maaf, tadi suaranya tidak kedengaran. Coba nomor 1 ada yang bisa? Muhammadun Tolibun. Bener gak? Tapi apa kurang jelas ya? Ya. Kurang. Kitabun Muhammadun. Kitabu Muhammadin. Klik di atas. Yang nomor 4 ya. Yang Iqra halaman 28. Yang nomor 1, Aina baitul mudarrisi. Langsung bisa pakai ini. Udah. Presentasinya belum diganti ya? Halaman 28. Iqra nomor. Iya itu. Ya bawah. Tapi paling itu Udah ya, kelihatan ya? Kelihatan. Coba ada yang bisa nomor 1. Muhammadun Tolibun. Ada yang itu bukan. Aina baitul mudarrisi Ya. wa ba'idun. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun.
Jadi sini ada susunan kalimat yang sempurna ya. Ada mubtada dan khobar. Aina di sini adalah khobar. Baitul mudarrisi itu mubtada. Karena dia berbentuk istifham, jadi dibalik. Soalnya orang anak ngomong gue bisa tuh. Nah, bayi seneng mali. Tapi tadi bisa tadi. Kita itu yang enggak. Biasanya rumah dengan harapan. Masuk lagi. Kemudian nomor 2 ya. Ada yang bisa baca? Mohon maaf ini agak masalah gitu ya. Ada masalah sedikit. Jadi agak lama. Biar cepat aja langsung nomor 2. Bisa nggak? Nomor 2. Itu Al-Qur'anu kitabullahi kitabullahi. Taib ya. Al-Qur'anu dia sebagai apa? mubtada. Taib. Kemudian kitabu ya. Khobar. Kenapa dia nggak ditanwin? Karena ada alif lam. Kenapa? Karena ada alif lamnya, Ustaz. Ada alif lam di mana? Kitabu alif lamnya di mana? Karena dia sebagai mudhof. Kita telah pelajari ya bahwa mudhof itu tidak boleh ditanwin. Mana mudhof ilaihnya? Lupa. Mudhof ilaihnya itu Allahi. Jadi kitabullahi itu sebagai mudhof ilaih. Nah, kitabunya itu sebagai khobar. Paham, Bapak-bapak? Jadi khobar itu boleh ya. Ada 2 kata seperti mudhof ilaih, mudhof ilaih. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu sebagai mubtada, kitabullahi sebagai khobar. Khobarnya kitabun. Dan kitabu sebagai mudhof. Nah, mubtada dia wajib marfu. Khobar juga dia wajib marfu. Kalau mubtada di awal kalimat biasanya dan dia isim ma'rifat. Baik, lanjut nomor 3. Ada yang bisa? Al-Ka'batu baitullahi. Baik. Mubtada yang mana? Pak Ardiansyah. Al-Ka'batu. Terus khobarnya baitullah. Sebenarnya khobarnya baitullahi atau baitu saja?
Baitu saja ya. Jadi dia itu Allahnya itu mudhaf ilaih ya, susunan idhofah. Jadi Baitullah itu susunan idhofah dan dia sebagai khobar. Taib. Kemudian nomor 4, ada yang bisa? Nomor 4. Muhammadun. Ya. Apa ini? Lanjut. Muhammadun. Soli apa ini? Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Rasulullah. Rasul. Jadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun itu mubtada ya. Dia apa? Muhammadun. Muhammad itu yang sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah bersalawat atasnya dan dan menyelamatkannya, adalah utusan Allah. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu bukan khobar ya, dia itu sifat. Mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, khobarnya itu Rasulullahi, Rasulu. Jadi khobarnya itu Rasulu ya. Allahinya mudhaf ilaih. Jadi kita di sini diajarkan untuk menentukan mubtada, khobar, walaupun mubtada itu nantinya bisa panjang seperti ini ya. Nanti kita menentukannya itu harus dengan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari insyaallah. Dia nomor 5, kurang kenceng nggak ya? Kharaja al-mudarisu min ghurfati Ya. al-mudarisu. Al-mudaris. Mudiri ya. Al-mudiri. Jadi artinya telah keluar Pak dari kamar kepala, dari ruang kepala sekolah. Di sini tidak ada mubtadanya. Di sini karena ada fi'il ya. Jadi tidak ada mubtada karena ada jumlah fi'liyah, atau karena di sini kharaja ini sebagai fi'il ya. Bukan bentuk jumlah ismiyah. Nah, ini kenapa dibaca ghurfati? Ada yang tahu? Karena ada tamar butoh. Hah? Ada huruf jar. Ada huruf jar. Ada Bukan karena huruf tamar. min ya.
sebagai huruf jar, maka kata setelahnya dia majrur. Dan ghurfati ini sebagai apa? Berarti Ada yang tahu? Selain dia majrur karena huruf jar. Mudof ya? Benar nggak? Ah? Mudof, sebagai mudof. Mudhaf. Betul. Baik. Ustaz mudhaf itu jelasin lagi. Mudhaf. Apa? Itu jelasin lagi, mungkin ada yang tahu, saya juga lupa. Nggak kedengeran. Agak kenceng dikit, Pak. Maaf. Nanti tentang mudhaf itu apa, Pak? Mudhaf itu apa? Ya, Ya, Pak. mudhaf itu yang tidak boleh ditanwin ya. Nah, dia susunan idhofah. Setelahnya ada alif lam. Dan di majrur juga. Jadi mudhaf ilaih gitu. Jadi mudhaf ilaih. Dia sebenarnya bukan ini apa? Bukan sebuah susunan kata seperti khobar, mubtada, bukan. Dia hanya ketika di sebelah ada khobar. Nah, setelahnya itu ada alif lam. Kemudian dia majrur. Maka dia tidak boleh di alif lam dan tidak boleh di tanwin. Contoh kayak min ghurfatil mudiri. Nah, dia karena majrur karena ada huruf jar. Ghurfati ini karena dia mudhaf kepada kata setelahnya, maka dia tidak boleh ditanwin. Aslinya itu min ghurfatin kalau tidak ada kata al-mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatin. Tapi karena dia disandarkan kepada al-mudiri, maka dia menjadi min ghurfatil mudiri. Seperti itu, Pak Mukti. Paham? Dikit. Sebelumnya telah kita pelajari ya di bab 4 tentang kaidah mudhaf ilaih ya. Jadi kalau ada kata tidak bersambungan gitu dengan kata setelahnya, contoh min ghurfatil mudiri, kalau nggak ada al mudirinya dia min ghurfatin, seperti itu. Tapi karena dia disandarkan kepada al mudiri, maka al mudiri sebagai mudhaf ilaih dan ghurfati tidak boleh ditanwin karena dia sebagai mudhaf. Baik, lanjut ke nomor 6. Nah, ini ada susunan idhofah. Terus ada mubtada dengan menggunakan isim isyarah. Ada Ya, baitu, disambung langsung itu, Pak. ada baitu hamid, wa dalika, Wadzalika iya apa ini? Iya tuh, iya baitu baitu, baitu lagi, Pak. baitu, Baitu khalidin. Khalid. Artinya
Tahu, Pak? Di Kurang itu. jelas. Ini Jadi ini adalah rumahnya Hamid dan itu adalah rumahnya Khalid. Nah, Khalid. ada di sini sebagai mubtada karena dia isim ma'rifat dan di awal kalimat. Baitu dia sebagai khobar, nggak ditanwin karena dia sebagai mudhof. Hamidin sebagai mudhof ilaih. Dzalika baitu Khalidin sama ya. Dzalika mubtada, baitu mudhof sebagai khobar, Khalidin mudhof ilaih. Kemudian nomor 7. Ibnu Ammarin talibun wa banu Yasirin tajirun. Baik. Yang mubtada yang mana nih? Pak Billy. Suaranya nggak kedengeran nih. Hah? Mas Nana nggak kedengeran, Pak Rian. Nggak kedengeran? Di silent ya mic-nya ya? Bentar. Ya udah. Sebentar. Kedengeran nggak? Udah, kedengeran. Taib. Yang mubtada yang mana? Mubtada. Ibnu Ammarin. Ibnu Ammarin. Dan dia sebagai mubtada dan juga sebagai mudhof ilaih. Taib. Betul ya. Dan dia sebagai mudhof ya, Pak. Ibnu Ammarin. Nah, sebenarnya dia ibnun ya, mubtada. Afan, sebenarnya dia al-ibnu. Cuma karena dia mubtada ya. Tapi karena dia mudhof, maka alif lamnya dihilangkan. Nah, dia disandarkan ke Ammar. Ammar ini nama orang dan dia juga sebagai isim ma'rifat. Jadi yang mubtada itu ibnu karena dia mubtada sebagai mudhof, maka sebenarnya ada alif lam, maka alif lamnya dihilangkan dan dia dimudhofkan kepada Ammar. Jadi Ammar ini bukan khobar ya, dia mudhof ilaih. Kemudian khobarnya yang mana, Pak Billy? Khobarnya talibun. Khobarnya tolibun, betul. Ya. Jadi susunan mubtada itu nggak mesti satu huruf saja, satu kata itu saja ya. Bisa dia berbentuk mudhof ilaih. Seperti ini ya. Ibnu Ammarin. Nah, dia itu ibnunya sebagai mubtada dan sebagai mudhof, Ammarin sebagai mudhof ilaih. Dia belum dibilang jumlah sempurna atau kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu mubtada dan khobar. Ingat ya. Jadi kalau kalimat sempurna itu mubtada dan khobar. Makanya khobarnya di sini talibun. Jadi Ibnu Ammarin anaknya Ammar. Kalau kita sebut Ibnu Ammarin saja kurang jelas ya kan. Makanya dia sebagai susunan mudhof ilaih. Nah, dia hanya terdapat mubtadanya saja.
Kalau harus menjadi kalimat sempurna, maka dia butuh khobar. Nah, di sini khobarnya adalah talibun. Jadi anaknya Ammar adalah seorang pelajar dan anaknya Yasir seorang pedagang. Baik. Kemudian nomor 8, ada yang bisa? Sama di sini susunannya seperti yang nomor 7 ya. Salam. Baitul mudarisu mudarisi. Susunannya seperti yang nomor 7. Baitul mudarrisi, ya, dia itu mudhaf ilaih dan baitu sebagai mubtada, al mudarrisi sebagai mudhaf ilaih. Baru di situ ada khobarnya ba'idun. Seperti itu. Baitul mudarrisi ba'idun. Rumahnya Pak Guru itu jauh. Wa baitut tajiri qaribun. Dan rumahnya pedagang itu dekat. Taib ya. Kemudian nomor 9, nah ini khobarnya yang susunan idofah ya. Ada yang bisa? Seperti susunan pada nomor 6. Ada yang bisa? Hadza miftahus sayyarati aina miftahul baiti, ya. Ini adalah kunci mobil. Hadza miftahus sayyarati, ini adalah kunci mobil. Hadza mubtada, dia marfu walaupun tidak terlihat. Kemudian dia isim ma'rifat dan dia di awal kalimat. Miftahus sayyarati, miftahu sebagai khobar dan dia sebagai mudhaf, mudhaf ilainya as-sayyarati. Kemudian aina miftahus sayyarati, di mana kunci rumah. Nah, di sini dibalik ya, mubtadanya yang di belakang, khobarnya yang di depan, karena dia kata tanya. Sebenarnya kunci mobil di mana gitu. Jadi aina itu khobar sebenarnya. Miftahul baiti, miftahu sebagai mubtada, al baiti mudhaf ilaih. Ini pengecualian untuk jumlah mubtada khobar atau jumlah ismiyah. Nanti kita akan pelajari. Sementara seperti itu aja dulu ya. Untuk kaidahnya insyaallah kalau ada
pertemuan lagi. Tip satu lagi aja ya, nomor 10. Nah, ini ada kata tanya seperti yang nomor 9. Ada yang bisa? Bisa. Di sini ada ini ya, huruf ya. Huruf ya itu adalah huruf munada. Dan dia sebagai huruf ya. Kalau munada adalah untuk panggilan. Ya walidu. Ya. Ya waladu, afwan, ini walad ya. Walid atau walad ini. Walid nih ya, walidu ya. Ini dia nama orang ini. Walid. Jadi man anta ya walidu, siapa kamu wahai anak kecil ya. Walad itu apa nih, walad ya. Waladu, waladu, ya waladu, siapa kamu wahai anak kecil. Kemudian dia menjawab, ana ibnu Abbasin. Nah, di sini mubtadanya adalah anta. Nah, man di sini sebagai khobar, ya waladu sebagai munada, isim apa, huruf munada dan isim munada. Jadi ya yaitu huruf, waladu sebagai yang isimnya huruf itu, huruf ya. Dia tidak termasuk kepada mubtada khobar. Jadi yang khobarnya adalah man, anta itu sebagai mubtada. Nah, di sini ana ibnu Abbasin susunan mubtada khobar. Ana mubtada karena dia isim domir, isim ma'rifat, dan di awal kalimat. Ibnu sebagai khobar dan dia sebagai mudhaf, Abbasin sebagai mudhaf ilaih. Taib ya, mungkin cukup ya. Mungkin ada pertanyaan sedikit, silakan. Cukup ya? Cukup Pak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mari kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nahta bihadzal qadar, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.